Halo semuanya, kami dari program studi Informatika, Fakultas MIPA, Universitas Udayana, akan mempresentasikan hasil final project mata kuliah pengantar pemrosesan data multimedia. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu pertama saya sendiri, Noyan Sani Utari Dewi dengan NIM 210856109. Yang kedua, Imade Sudarsana Taksa Wibawa dengan NIM 21085611109. Ketiga, Yaskiel Batara Lumbung dengan NIM 21085610048. Kontribusi terhadap hasil proyek. Yang pertama, saya bagian processing data dan ekstraksi fitur. Teman saya yaitu Taksa, bagian pembuatan model, hyperparameter tuning, dan pendeployan model dalam bentuk web. Untuk laporan, kami diskusi bersama. Final project dari mata kuliah PPDM pada semester genap 2022-2023 adalah membangun sebuah aplikasi identifikasi sentimen atau emosi dari dataset bertipe teks, citra, dan audio dengan menerapkan preprocessing dan representasi data multimedia, dan juga aplikasi machine learning menggunakan tool bahasa pemrograman Python. Yang dimana fitur utama aplikasi ini adalah melakukan pengecekan terhadap sebuah data atau beberapa data yang bertipe gambar. Adapun penjelasan coding dari fungsi-fungsi utama setiap modul untuk tahap preprocessing yaitu diawali dari import library dan initialize variable. Pada tahap ini, tahap untuk mengimport library-nya, adapun library-nya from sklearn.matrix import accuracy score classification report, yang dimana library ini mengimport dua fungsi, yaitu fungsi accuracy score dan fungsi dan klasifikasi report. Kedua ada from schemage.feature import grammatics gray corpus. Library ini untuk mengimport dua fungsi, yaitu fungsi grammatics dan gray corpus. Library sklearn.neighbors import kneighbors classifier untuk mengimport kelas dari model KNN. From sklearn.model selection to import train test field untuk membagi data fitur dan label menjadi data latih maupun data uji. Terdapat import NumPy SNP, import CV2, import OS, import pandas SPD. Pada bagian Angels merupakan penyimpanan daftar sudut yang akan digunakan dalam perhitungan fitur GLCM. Dimulai dari sudut 0 dan berikutnya. Pada neighbors itu merupakan menyimpan nilai K yang akan digunakan untuk klasifikasi sudut. Features untuk menyimpan fitur-fitur hasil dari ekstraksi fitur yang diambil dari dataset gambar. Dan labels itu sendiri merupakan variabel yang akan menyimpan label atau kategori yang sesuai dengan setiap gambar dalam dataset. Setelah tahap ini akan dilanjutkan dengan tahap read image dataset. Diawali dari parent folder, terdapat kata facial expression, itu akan di-print pada print df. Pada bagian ini, itu untuk mempersiapkan dataset yang akan digunakan dalam proses pelatihan dan pengujian model klasifikasi. Terdapat dua subfolder, itu subfolder happy dan subfolder sad. Dan juga dua kolom image name dan kategori. Pada bagian subfolder akan dijelaskan lebih lanjut di bagian proses the image.
di mana proses the image ini merupakan tahap perulangan sebanyak data gambar yang menyimpan label gambar sesuai dengan kategori awal. Kategori label 0 untuk menunjukkan happy dan label 1 untuk menunjukkan sad. Terdapat dua tahap, itu tahap try dan tahap accept. Di mana tahap try itu untuk processing image-nya dengan parameter path 128 dan juga pada bagian accept itu akan menampilkan kata file korup ketika file atau gambar tersebut tidak bisa diakses untuk di preprocessing. Selanjutnya akan diarahkan pada bagian 2. Define preprocessing and feature extraction function. Terdapat fungsi, yaitu fungsi preprocessing image dengan parameter image path dan target size. Pada bagian ini terdapat beberapa tahapan untuk processing gambar itu. Yang pertama itu ada read the image atau membaca gambar tersebut. Yang kedua, berikutnya ada convert image to grayscale, itu mengconvert gambar tersebut untuk skala abu-abu. Berikutnya ada resize email while maintaining its aspect ratio, itu dimana mengubah ukuran gambar tetapi tetap mempertahankan rasio dari gambar tersebut. Dari ukuran target yang diinginkan, terdapat rumus, yaitu rumus untuk mensiasati lebar gambar akan dibuat secara profesional sesuai dengan ketentuan awal, dan juga rumus untuk tinggi gambar. Hasilnya itu akan menghasilkan lebar baru dan tinggi baru dari gambar tersebut. Berikutnya ada fungsi yang lain, yaitu fungsi depth extract feature dengan parameter image. Merupakan tahap untuk implementasi dari fungsi extract features yang menerima parameter image yang digunakan untuk mengambil fitur-fitur GLCM dari gambar yang telah diproses sebelumnya. Adapun fitur-fitur ini akan digunakan sebagai input dalam proses klasifikasi. Pada bagian feature for angle in angles itu terdapat GLCM sama dengan gray chromatic image dengan parameter image dan parameter angle. Itu merupakan tahap di mana menghitung matriks dari GLCM itu. Di sini juga terdapat variabel-variabel yang masing-masingnya berisi array yang akan menyimpan nilai-nilai properti hasil dari perhitungan dari GLCM itu pada berbagai sudut atau angles yang telah ditentukan sebelumnya. Itu terdapat pada library bagian angles yang ini. Kita lanjut. Pada bagian dissimilarity, correlation, homogeneity, contrast, ASM, dan energi, itu merupakan tahap untuk menghitung tekstur properti yang lalu disimpan pada angles feature. Yang dimana angle feature itu merupakan bagian ini itu merupakan tahap untuk menjadikan satu array tunggal yang menggunakan fungsi np.concatenate dari modul NumPy. Hasil atau matriks 2 dimensi itu akan disimpan pada features.append. Selanjutnya nilainya akan dikembalikan. Nah, untuk berikut merupakan tahap-tahap processing dari pada bagian coding. Kesimpulan dari tahap processing itu dalam sebuah kata-kata itu yang diawali dari pertama itu change kategori data happy and sad to numeric data 0 and 1. Itu merupakan tahap untuk mengubah kategori data dari happy dan sad untuk disimbolkan dengan angka 0 dan angka 1. Berikutnya ada resize image to width either h as 128 or width as 128 based on its aspect ratio. Itu dimana tahap untuk
mengubah ukuran gambar dengan tinggi berikut dan lebar berikut dengan mengikuti dari rasio yang sesuai. Berikutnya ada tahap extract features from image using features extraction function with GLCM total 30 features. Ya, dimana berarti tahap untuk mengekstrak fitur tersebut dari gambar fiturnya dengan function dengan fitur function GLCM yang menghasilkan 30 fitur. 30 fitur itu dapat dari mana? Yang dimana awalnya gambar itu mendapatkan 5 fitur dan GLCM itu menyimpan 6 fitur. 5 dikalikan 6 fitur itu jadikan 30 fitur. Terus juga tahap akhirnya append this feature and label into list. Menyimpan fitur dan sesuai dengan labelnya. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemodelan yang kami lakukan. Setelah tadi kami melakukan preprocessing dan feature extraction, di sini kami akan melakukan training dan pembuatan model. Yang dimana yang pertama itu adalah kami membagi data data yang digunakan terlebih dahulu menjadi dua tipe, yaitu adalah training data dan testing data. Yang dimana untuk rasio pembagian data di sini itu dibagi menjadi 80-20 rasio. 80%-nya digunakan sebagai data training dan 20%-nya digunakan sebagai data testing. Di sini dapat dilihat cara kami membagi itu menggunakan modul Trend Test Fleet yang disediakan oleh sklearn atau scikit-learn ini. Kemudian setelah data sudah dibagi, kami melakukan training model yang dimana kami pertama-tama kami akan mengecek nilai model yang mana yang terbaik berdasarkan nilai K yang kami inisialisasikan di awal. Yang dimana di awal kami hanya menggunakan 5 nilai K atau 5 nilai neighbors. Yang dimana itu nilai tersebut semuanya adalah ganjil yang meliputi 1, 3, 5, 7, dan 9. Kemudian untuk tahap keduanya itu adalah kami membuat model dengan k-nearest neighbor classifier yang dimana ini kami menggunakan library dari sklearn juga pada modul KNN. Kemudian setelah dibuatnya objek model, kami melakukan training model dengan training data yang sudah dibagi tadi, kemudian akan memprediksi label dari testing data atau data testing, kemudian akan mengkalkulasi atau menghitung akurasi dari model yang sudah dibuat, kemudian yang terakhir adalah menyimpan model dengan nilai akurasi yang terbaik dari kelima model tersebut. Nah, di sini ini digunakan untuk nanti untuk ketika sudah menemukan model yang terbaik. Kemudian di sini. Nah, di sini kami mengenumerasi nilai K yang tadi sudah diinisialisasikan yaitu ada 5. Yang dimana untuk setiap modelnya itu akan dilakukan pembuatan model baru. Nah, ini dengan pemodelan KNN ini saat ini hanya menerima nilai parameter K atau neighbor saja. Kemudian setelah dibuatnya objek model, akan melakukan fitting dengan menggunakan data training, data fitur yang sudah diekstraksi tadi dan juga label-label yang sudah diekstraksi tadi. Selanjutnya akan melakukan prediksi
Dengan menggunakan data fitur untuk data testing sudah diekstraksi, kemudian setelah sudah dilakukannya prediksi label, maka akan menghitung akurasi menggunakan modul akurasi score yang disediakan oleh Scalar juga. Yang dimana di sini akan dilakukan membandingkan apakah nilai dari hasil prediksi labelnya tadi itu apakah sudah sesuai dengan hasil maaf dengan data label dari testing yang sudah diekstraksi. Nah, di sini digunakan untuk menghitung akurasinya. Kemudian nanti untuk keluaran dari visualisasinya itu di sini kami akan menampilkan akurasinya itu sendiri dan juga classification report yang dimana di sini kami akan melihat untuk nilai precision, recall, dan eval score-nya seberapa sih untuk model tersebut. Kemudian nanti jika memang itu adalah model yang terbaik dari kelima model ini, maka model tersebut akan disimpan untuk nanti kita dapat mengekspor modelnya untuk melakukan pendeployan dalam bentuk website. Nah, untuk hasilnya di sini bisa dilihat bahwa em, untuk saat ini dari kelima nilai K tersebut yang memiliki nilai akurasi tertinggi adalah nilai K99, yaitu adalah 253,67. Nah, dapat dilihat juga di sini em, untuk model yang kami buat di sini ternyata lebih cenderung lebih baik digunakan untuk memprediksi gambar dengan yang memiliki sentimen positif atau yang bernilai happy, berlabel happy. Nah, jika dilihat di sini kan ini nilai-nilai ini memang lebih tinggi untuk gambar happy. Jadi untuk saat ini kami dapat simpulkan bahwa memang model ini lebih baik digunakan untuk sentimen positif. Nah, tapi kan bisa dilihat di sini ini em, bisa dibilang model ini kayak semakin besar nilai K-nya maka semakin baik pula akurasinya. Nah, apakah memang seperti itu atau mungkin ada bisa saja ternyata bukan semakin besar nilai K-nya semakin bagus akurasinya bukan seperti itu. Nah, untuk untuk menyimpulkan hal tersebut, kami akan melakukan hyperparameter tuning untuk dua parameter pada KNN. Nah, untuk hyperparameter tuningnya dapat dilihat di sini. Yang kami akan tuning itu ada dua parameter. Yang pertama adalah n neighbors-nya atau K dan juga nilai P-nya. Nah, nilai P-nya di sini adalah metode distance yang meliputi ada dua nilai. Nilai satu untuk Manhattan distance dan nilai dua untuk Euclidean distance. Kemudian untuk melakukan hyperparameter tuningnya, kami di sini menggunakan modul dari Grid Search CV yang disediakan oleh sklearn. Nah, di sini untuk nilai K-nya, di sini kami menggunakan rentang nilai yaitu adalah 1 sampai 30 untuk seluruh nilai ganjil yang ada pada rentang tersebut. Kemudian untuk nilai P-nya kami menggunakan kedua nilai P tersebut. Kemudian nanti kombinasi-kombinasinya ini akan disimpan pada dictionary hyperparameter. Kemudian kami di sini membuat model baru untuk tuning ini sendiri. Kemudian di sini akan melakukan tuning untuk mencari nilai parameter yang terbaik dari dua parameter tersebut. Kemudian akan melakukan fitting terhadap model itu
dengan menggunakan data training. Kemudian jika sudah dilakukannya tuning, kami akan menampilkan nilai P dan nilai enablers yang terbaik untuk model kita. Yang dimana di sini kami mendapatkan bahwa nilai P yang terbaik dan nilai enablers yang terbaik itu adalah nilai 23 dengan metode distance yaitu Manhattan distance. Nah, apakah benar? Apakah benar seperti ini? Kita dapat lihat di sini. Nah, di sini ini merupakan hasil dari tuningnya yang mana ini meliputi 30 nilai karena kan di sini soalnya nilai enablers ini ada 15. Kemudian untuk nilai P ada 2 kan. Jadi kan kami mendapatkan 30 nilai untuk hasil tuningnya. Nah, di sini dapat dilihat bahwa ternyata memang benar. Yang terbaik itu adalah nilai K sama dengan 23 dan nilai P sama dengan 1. Nah, dapat dilihat juga di sini bahwa bukan berarti semakin besar nilai. Maaf, bukan semakin besar nilai K-nya, maka semakin bagus akurasinya. Misalnya di sini contohnya ada ini 29. Eh, Cari yang ini deh. Nah, ini. Misalnya ada 29, nilai K 29 dengan metode distance yang sama. Nah, di sini didapatkan bahwa ternyata akurasinya lebih rendah. Baik untuk demo dari aplikasi kami, di sini kami menggunakan library dari Python yaitu Streamlit untuk melakukan pendeployan model ini. Nah, untuk link websitenya dapat diakses pada di sini. KNN
img strip classification dot streamlit dot app untuk mencoba model yang telah kami buat. Oke, eh, di sini untuk yang pertama, eh, pengguna akan ditampilkan ditampilkan untuk mengupload gambar yang ingin diprediksi. Yang mana di sini kami akan menggunakan 5 untuk gambar set dan juga 5 untuk gambar happy. Oke, saya upload dulu. Oke, nah, oke, sudah ya. Oke, nah, jika kita klik submit, maka akan memprediksi ke dalam model. Oke, list gambar. Nah, list gambarnya sudah kelihatan. Ini gambar yang akan kami prediksi. Nah, di sini di sini akan menampilkan hasil ekstraksi fitur yang menggunakan GLCM tadi. Di sini dapat dilihat lebih lengkapnya untuk kelima sudut yang telah kami tentukan, yang mana adalah itu sudut 0, sudut 45, sudut 90, sudut 135, dan sudut 180. Di sini sudah kelihatan. Nah, kemudian untuk hasil prediksinya, di sini dapat dilihat bahwa hasil prediksinya bagaimana. Ini kelihatan. Dan untuk hasil prediksi berdasarkan gambarnya akan dapat dilihat di sini. Nah, di sini dapat kita lihat ini adalah gambar setnya semua kan seharusnya. Yang dimana model yang kami buat di sini berhasil memprediksi gambar set sebanyak satu dari 5 gambar. Dan jadi untuk akurasi dari setnya sendiri ini adalah 20% untuk set gambar yang ini. Nah, untuk happy-nya ini happy-nya benar semua. Jadi untuk akurasi happy-nya 100%. Nah, kenapa bisa kayak yang seperti ini? Seperti yang tadi saya katakan, bahwa untuk model yang kami buat di sini itu lebih cenderung akan lebih baik digunakan untuk memprediksi gambar yang bersentimen positif. Jadi tidak heran mengapa gambar yang bersentimen positif atau happy di sini dapat diprediksi dengan mudah oleh model. Yang mana di sini berhasil memprediksi semuanya. Nah, ini saya kurang tahu apakah jika saya ganti, coba saya ganti dulu deh. Apakah akan seperti itu gininya hasilnya atau tidak? Saya hapus dulu semua. Oke, sudah kehapus. Kita ulang, coba kita ganti gambar. Sama juga 5 gambar happy dan 5 gambar set. Nah, ini. Oke. Oke, ini udah. Oke. Oke, udah 5 ya. Ini hasil ekstraksi fiturnya. Kemudian untuk hasilnya. Nah, 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 untuk hasil prediksinya di sini, ini adalah gambar happy-nya. Dapat kita lihat bahwa model berhasil memprediksi 4 gambar happy dari 5 gambar happy. Jadi untuk set gambarnya ini itu memiliki akurasi sebesar 80%. Kemudian untuk yang set ini masih sama yaitu 20%. Nah, jadi memang benar bahwa model yang kami buat di sini itu eh, memang lebih baik digunakan untuk memprediksi
yang bersentimen positif. Baik, mungkin sekian untuk presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun ucapan yang kami sengaja maupun tidak sengaja. Eh, Terima kasih telah menonton video ini.